Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan mudzakarah kita. Pada kesempatan ini, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para santri dan santriwati dimanapun berada, melanjutkan pelajaran kita masih dalam hal-hal yang harus kita perhatikan agar ibadah puasa kita khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila qawlihi ay qawlil musannif wa kadzalika yasunu lisanahu 'anil kalamil muharram minal ghibati wan namimah. Nah, ini lanjutannya yang kemarin. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran yang harus kita jauhi, maka demikian pula kita menjauhi atau menjaga lisan kita, lidah kita, anil kalamil muharrami, dari berbicara yang diharamkan, minal ghibati wan namimah, ya, berbicara yaitu membicarakan orang dan mengadu domba orang. Kalau pertemuan yang lalu mendengar pembicaraan orang, ya, sekarang ini berbicara. Wasyatmi, demikian pula mencaci, ya, walaupun dia berpuasa, kadang-kadang tidak jarang juga sering menghasut, sering mencaci. Makanya ketika kita berpuasa itu ada orang yang membicarakan kita yang jelek atau memberikan kita kata-kata yang kemudian tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sunat kita mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku adalah berpuasa. Jangan dibalas. Kalau dibalas nanti bisa jadi pahala kita juga digugurkan. Ya, supaya pahala kita tidak gugur, biarkan saja yang mencaci kita atau yang membicarakan kita itu yang melakukannya. Ya. Tapi mari kita sama-sama menghindari ini agar sekali lagi tidak sia-sia pahala kita. Ya. Wa qauliz zur, demikian pula menjauhi diri, menjaga lisan ini dari berkata yang dusta. Ya, berkata dusta, hindari di bulan kita sedang berpuasa ini. Jangan sekali-kali berkata yang dusta, berbohong. Ya. Para santri dan santriwati ditanya oleh orang tuanya sudah kemana, jawab jujur. Ya. Kadang-kadang sering mengelah kan. Sudah kemana? Ini baru pulang dari rumah nenek ini katanya. Padahal lonjok Labuan. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Jadi puasa kita itu sayang, sekali lagi nanti pahalanya itu tidak ada pahala yang kita terima nanti. Ya. Wa in kana hadza muharraman fi kulli sanah. Nah, ini juga diharamkan mencaci ini. Ya. Setiap sepanjang tahun, walakinnahu fi halatis siyam asyaddu tahriman wa a'zamu itsman. Ya, sekali lagi yang demikian itu apabila dilakukan di saat dia sedang berpuasa, maka sangat diharamkan, wa a'zamu itsman, dan dosanya berlipat ganda, semakin besar dosanya.
Wa kadzalika yasunu nadharahu 'anin nadhari ila ma harramallahu minan nadhari ilan nisa. Demikian juga puasa bukan hanya kita menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya menahan diri dari mendengar hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berucap dengan ucapan yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga wa kadzalika yasunu nadharahu 'anin nadhari ila ma harramallahu minan nadhari ilan nisa. Demikian juga pandangan ini kita pelihara, kita jaga supaya tidak memandang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk memandangnya. Di sini disebutkan ilan nisa, ya, kepada perempuan. Jadi memandang perempuan yang bukan mahram kita itu juga bisa menyebabkan pahala puasa kita itu habis, ya. Walaupun kita menahan diri dari pagi sampai petang, tetapi kita senang memandang perempuan yang bukan mahram, apalagi sampai kemudian menimbulkan syahwat, itu bisa menghabiskan pahala puasa kita, ya. Begitu terima amal nanti di hari kiamat, pahala puasanya kosong melompong. Kenapa? Karena dibarengi dengan hal-hal yang bisa mencederai pahala puasa tersebut. Au nadharin nisa'i ila rijali, atau pandangan perempuan terhadap laki-laki juga sama, saling jaga. Masya Allah, ini banyak kemudian kita itu sebagai kaum laki-laki mendapatkan dosa dari kaum perempuan. Ya, tidak bisa kita salahkan perempuan saja, kita juga laki-laki sama, harus sama-sama menjaga pandangan. Yang perempuan tolong jaga juga. Mohon maaf, kadang-kadang ada perempuan walaupun dia berpuasa, dia berjilbab. Nah, ini juga bisa menyebabkan pahala puasa kita batal. Dia berpuasa, tapi keluar rumah dilihat banyak orang tak pakai jilbab, ya. Jadi sepanjang orang yang melihat auratnya itu, sepanjang itu pula dia berdosa. Atau mohon maaf, kadang-kadang dia berjilbab tetapi bajunya pendek, kelihatan auratnya. Nah, ini semua hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita, yang harus kita hindari, ya. Awin nadhri fis suwari al-fatinati wal musalsalatil khali'atil lati tu'ridu fi ajhizatil video au ajhizatit televisiun. Nah, sama juga ketika kita memandang di gambar-gambar nonton TV, HP, itu memandang yang bisa mempesona, misalnya, ya, al-khali'ah, itu yang bisa mengumbarkan nafsu, ya, itu melalui perangkat, baik HP, ya, televisi, itu juga bisa membatalkan pahala. Terlebih di saat dia memandang itu, nafsunya bangkit, ya. Fayasunu nadharahu 'anin nadhari, fayasunu nazrahu 'anin nadhri fi hadhihi al-asya' fi jami'il ahwal. Maka hendaknya pandangan ini kita jaga dari pandangan-pandangan yang tadi, fi jami'il ahwal, pada segala keadaan, pada semua keadaan. Walakin fi halatis siyami yakunu dzalika ashadda li'annahu yufsidu alaihi siyamahu. Ya, sama dengan yang tadi itu, semua ini diharamkan sepanjang tahun pada setiap keadaan. Ya, walakin, atau kalau yang memandang ini mungkin
ada toleransi pada saat-saat tertentu bahkan ya. Barangkali di saat kita mengajar ya, itu diperbolehkan. Walakin fi halati siyami yakunu dzalika ashadda li annahu yufsidu alaihi siyamahu. Kan tetapi di saat atau dalam keadaan berpuasa, semua yang tadi itu sangat ditekankan untuk dihindari karena sesungguhnya bisa merusakkan pahala puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ilmuhu atam wa ajal. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah menerima segala usaha kita, sehingga dengan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala terima itu, semua bala yang menimpa kita, Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkatnya dan mengembalikan keadaan kita seperti keadaan semula. Kita bisa hidup dengan nyaman, kita beribadah dengan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Para santri dan santriwati, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan disimpan. Mari kita saling memaafkan di bulan yang mulia ini. Wal afu minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.